Amin. Sebelum duduk berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Silakan duduk teman-teman terkasih. Puji nama Tuhan. Selamat sore semuanya, shalom. Shalom. Come on guys, anak-anak teen tadi jauh lebih keras suaranya daripada kalian. Selamat sore semuanya, shalom. Nah, kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita dong. Yes. Boleh kasih salam, belum boleh salaman, belum boleh. Tapi kepalkan tangan, kasih salam kanan kiri, bilang gini, kita hari ini mau terima sesuatu yang luar biasa. Bilang kanan kiri, kita mau terima sesuatu yang luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan. Oke, Ko Andrew senang sekali boleh ketemu dengan teman-teman terkasih. Kita boleh kembali bersama-sama ada di tempat ini. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa boleh ada di tempat ini. Teman-teman tahu bahwa gereja kita punya sebuah visi yang luar biasa. Gembala kita, Pastor Michael Gunawan, Tuhan beri visi yang luar biasa atas gereja ini. Visi yang luar biasa itu adalah dipulihkan untuk menjadi dampak. Dan saya percaya orang-orang yang ada di dalam gereja ini mau di semua ibadah, mau ibadah doa malam, ibadah youth teen, ibadah hari Minggu, ibadah sela sekalipun, kita punya satu visi yang Tuhan berikan bahwa gereja ini adalah tempat untuk orang-orang dipulihkan untuk menjadi dampak. Oke? Jadi teman-teman harus terima visi ini, teman-teman boleh catat ini. Sehingga teman-teman harus punya sebuah paradigma bahwa teman-teman, kalian dan saya adalah orang-orang yang mau dipulihkan untuk menjadi dampak. Teman-teman dan saya adalah orang-orang yang Tuhan mau kita pulih supaya kita boleh menjadi dampak untuk orang lain. Pulih dalam hal-hal apa? Dalam segala hal. Pemulihan itu harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu sore hari ini teman-teman, boleh kalian tahu di antara teman-teman berapa banyak di antara kalian yang sore hari ini, kalian yang datang ke tempat ini, pertama, kalian gak ngerti ngapain harus ke tempat ini. Ada? Ada di antara Anda, kalian semua yang, waktu aku datang ke tempat ini gak tahu mau ngapain, disuruh mama mungkin ya, disuruh papa. Kalau gak disuruh mama, aku gak dapat uang beli diamond, aku gak bisa dapat uang beli, bukan diamond itu bukan, diamond Mobile Legend gitu kan. Aku gak bisa dapat uang untuk top up. Aduh, ada yang seperti itu? Gak usah angkat tangan. Ada mungkin di antara teman-teman yang mungkin kalian datang ke tempat ini sore hari ini, ya untuk ya cari teman, ya lah. Aku pengen dapat teman. Ada di antara kalian? Kalau ada, enggak apa-apa. It's okay, percayalah. Saya tidak akan menghakimi kalian. It's okay. Atau mungkin di antara teman-teman yang datang ke tempat ini, kalian datang cuma pengen, daripada gue sendirian di rumah, gak ngerti mau ngapain. Daripada aku bengong di rumah, kalau aku bengong ayam tetangga mati, lebih baik gue ke gereja. Ada yang seperti itu, kalau ada gak usah ngaku. Tapi yang terakhir yang pengen gue tanya sama teman-teman, adakah di antara kalian yang sore hari ini kalian datang, kalian sedang mengalami proses, kalian sedang sakit hati, sakit tubuh juga boleh. Kalian kecewa. Kalian sedang menghadapi pergumulan. Kalian mungkin ada di antara kalian yang datang ke tempat ini, kalian sedang tengkar sama orang tuamu. Mungkin kalian sedang lagi mau berangkat ke sini panas-panasan sama orang tuamu. Lagi bertengkar hebat. Nggak usah ngaku. Mungkin ada di antara kalian, mungkin kalian datang ke tempat ini dengan perasaan yang begitu hari demi hari demi hari. Kecewa entah karena kecewa dengan studi kalian, entah kecewa dengan kerjaan kalian, entah kecewa dengan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kalian. Ada di antara kalian yang sore hari ini datang dengan perasaan seperti itu? Sebab kalau ada di antara teman-teman Anda yang datang dengan perasaan seperti itu, berbahagialah. Let me tell you something. Berbahagialah orang-orang yang sore hari ini datang dan mendengar firman Tuhan. Karena apa? Apa yang Tuhan ingin sampaikan untuk kalian. Ini adalah isi hati Tuhan bagi setiap kita. Oke? Dan itu akan memulai dengan sesuatu hal yang menurut saya akan membuat kalian sedikit tergoncang mungkin. Kenapa? Kalau kalian mau catat judul khotbah saya sore hari ini, judul khotbah saya adalah ini.
sakit itu indah. Sekali lagi, sakit itu indah. Wajahnya mulai meragukan saya. Ada yang di depan sambil begini. Ada yang di belakang saya sambil begini-begini. Ada yang sudah mulai colek pacarnya. Ngomong apa ini toh? Ada yang lagi kosong. Mungkin saya ngomong gini pun pikirannya makan apa, gyukaku, susite, atau apa ayam goreng Jakarta. Mereka nanti luar biasa nanti ya setelah ini ya. Oke, kembali. Sakit itu indah. Mungkin kalian bertanya sama Ko Andrew sore hari ini. Itu statement quotes orang gila Kak Ko Andrew, ya kan? Sebab saya percaya apa yang saya sampaikan sore hari ini, apa yang Tuhan ingin saya sampaikan sore hari ini adalah sesuatu hal yang pasti akan bertentangan dengan apa yang kalian lihat di TikTok, Instastory, quotes of the day, kata-kata bijak hari ini, kata-kata motivasi hari ini yang berkata sesuatu hal seperti kalau kalian lagi sedih, lagi apa, tinggalkan, healing, pergilah carilah sesuatu yang bisa memberikan healing. Entah itu pergi ke satu tempat yang baik, tempat yang kurang baik, tempat yang tidak baik, atau tempat yang membuat kamu bisa healing. Hari-hari ini media sosial penuh dengan hal-hal seperti itu. Yes. Kalian mau buka di medsos apapun, kalian pasti akan ketemu dengan hal yang seperti ini. Betul apa betul? Kalau lagi sedih, healing aja ke atas gunung. Monggo naik gunung Himalaya sekalian. Kalau lagi stres, pergi ke tempat ya, trompet pemersatu, jangan pura-pura. Pergilah ke tempat yang bisa mengeluarkan suara trompet seperti itu ya toh. Hari-hari ini kalian akan temukan banyak hal seperti itu guys. Sebab perkataan ini sangat tidak disukai mau manusia sekuat apapun. Tidak ada, saya belum pernah ketemu dengan seorang pribadi, dengan seorang manusia, entah itu besar, entah itu kecil, entah itu sudah dewasa atau masih kanak-kanak. Mereka yang berkata, I'm happy kalau aku lagi sakit. Gue seneng bos kalau gue lagi sakit. Aku belum pernah ketemu. Saya belum pernah ketemu anak-anak yang ketika lagi naik sepeda, dia dengan kencang, dia naik sepeda, setelah itu dia jatuh, dia cium itu aspal, kemudian dia bilang, wow, I'm so happy. Aku belum pernah ketemu. Kalau ada seperti itu, please, bawa ke saya, kita tumpang tangan anak ini rame-rame. Serius. Saya belum pernah ketemu orang yang lagi bertengkar. Sepasang orang yang masih pacaran, kayak masih yang sudah berumah tangga suami. Saya belum pernah ketemu kalau lagi bertengkar itu sambil marah itu dia bilang, oh I'm so happy. What? Nggak ada. Nggak ada men. Nggak ada. Saya belum pernah juga ketemu orang yang terbaring lemah di dalam rumah sakit. Saya jarang ketemu dengan orang yang lagi lemah tubuhnya dan dia berkata, wow, I'm so happy dengan sakitku. Ada tapi jarang. Serius, jarang banget. Mungkin dari 1 juta orang baru 1 mungkin yang bisa berkata seperti itu. Normally, hal yang normal, kalau sakit itu sedih. Kalau sakit itu gak enak. Normalnya kalau aku lagi kecewa, aku gak enak. Itu normal. Bahkan dunia berkata, it's okay kamu kecewa. Itu normal. Yes. Itu dunia bilang seperti itu. Tapi sore hari ini teman-teman, for me, karena aku mengenal Tuhan, karena aku kenal siapa Tuhan. Sore hari ini aku bisa kasih judul khotbah ini. Sakit itu indah. Kecewa itu indah. Disakiti itu indah. Kalian mau tahu kenapa sakit itu indah? Ada yang mau tahu? Kalau nggak tahu tak sudahi doa berkat selesai pulang. Serius. Mau tahu?
Ada yang mau tahu kenapa sakit itu indah? Kalau ada yang masih mau lanjut, kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Oke. Saya lanjutkan, oke? Kenapa sakit itu indah? Karena kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak akan pernah bisa punya statement seperti ini. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, in the end mereka akan bisa tahu statement ini. Kenapa? Kenapa kita harus kita harus bisa berkata sakit itu indah? Teman-teman, yang namanya proses kehidupan itu tidak akan pernah bisa kita hindari. Setuju? Setuju? Ada yang dari lahir owek-owek sampai sekarang umur 25 tahun gak ngalamin apa-apa? Fine-fine aja. Duit mengalir terus. Studinya lancar terus, kehidupan percintaannya oke terus, gak pernah disakiti, gak pernah dimarahi. Ada? Boleh angkat tangan kalau ini. Ada? Di antara kalian yang di live streaming mungkin. Kalau ada tulis di live chat. Saya pastor. Oke. Ada di antara kalian yang dari kalian lahir sampai detik ini kalian gak pernah kecewa? Kalau ada, please naik, saya yang turun, Anda yang khotbah. Serius. Aku tak dengar khotbahmu. Ada? Yang namanya proses kehidupan, mau manusia sekuat apapun, levelnya setinggi apapun, jabatannya sebesar apapun, seberkuasanya dia, semua pasti akan melewati ini semua. Karena itu adalah proses kehidupan yang tidak akan pernah bisa kita hindari. Setuju teman-teman? Oleh sebab itu, justru dari proses itulah, proses kehidupan itulah. Saya akan bawa teman-teman pelan-pelan. Supaya kalian mengerti. Justru dari proses kehidupan itulah akan terjadi sebuah pertandingan. Teman-teman gak akan pernah ketemu dalam sebuah pertandingan bulu tangkis tunggal Indonesia dan tunggal Malaysia ketemu ketika sudah pegang raket di depan net cuman sweet. Gunting, batu, kertas. Gak ada. Serve ya. 1, 2, 3. Lah, gak ada. Tidak ada di pertandingan sepak bola 11 lawan 11. Begitu mau tendang peluit. Sweet. Gak ada. Apa yang mereka lakukan? Bertanding. Yang kuat akan menang. Yang gak kuat akan kalah. Yang bisa bertahan akan menang. Yang gak bisa bertahan akan kalah. Sama halnya dengan kita teman-teman. Kalau kalian mau melihat kemenangan terjadi dalam kehidupanmu, kalian harus lewati proses. Kalian gak akan pernah bisa ke SMA tiba-tiba dari SD bilang sama papa kalian, Pak aku mau sekolah di SMA, gak mau SMP. Mana ada hukumnya? Gak ada. Pak aku mau langsung kuliah aja. Kenapa? Gak enak SMA bangun pagi jam 7. Kuliah bisa bangun jam 12. Gak ada men. Gak ada teman-teman terkasih. Tapi yang ada semuanya harus lewat yang namanya proses kehidupan. Nah, di dalam proses kehidupan itulah yang namanya disakiti, dikecewakan. Ya, di dalam proses kehidupan disakiti, dikecewakan, dihantam, dipaksa, harus bertahan. Itu adalah sebuah proses yang harus kita lalui. Oke? Dan orang yang tidak percaya di luar sana, mereka juga melakukan hal yang sama dengan Anda. Orang di luar sana punya prinsip, kalau gua mau kaya, gua harus kerja keras. Kalau gua mau kaya, gua harus dari pagi gua bangun, aku harus kerja, dan kerja, aku pasti kaya. Dan itu sudah terbukti. Bangun jam 3 pagi setiap hari, jam 3 pagi Lamborghini-nya banyak, cincinnya banyak, cincin-cincinnya banyak, itu terjadi. Asprinya, whatever lah. Itu terjadi teman-teman, itu terjadi orang di luar sana. Tapi pertanyaannya, how about us? Bagaimana dengan kita orang percaya? Apakah kita harus berlaku sama dengan mereka? Oh. Orang percaya, kenapa kita juga harus melewati proses? Kenapa kita juga harus melewati yang namanya sakit
dikecewakan, dihianati, dibohongi, di PHP. Kenapa kita orang percaya juga harus bisa melewati itu? Saya kasih tahu, jawabannya berbeda dengan orang yang tidak percaya. Yang pertama teman-teman bisa catat. Kenapa kita harus melewati proses? Yang pertama, karena sakit atau proses itu membuat teman-teman dan saya orang yang percaya melihat Tuhan. Sekali lagi. Ternyata bagi orang percaya, bagi Anda, saya, semua yang ada di ruangan ini, semua yang menyaksikan live streaming, kenapa kita harus melewati yang namanya proses? Ternyata berbeda dengan orang yang gak percaya. Kita harus melewati proses supaya kita bisa ngelihat Tuhan. Supaya kalian bisa melihat ternyata I have God. Aku punya Tuhan. Aku ternyata bisa ngelihat Tuhanku seberapa dahsyat dan hebatnya ketika aku ada dalam masalah. I will see my God. Betapa kuatnya, betapa hebatnya Tuhan yang saya sembah. Justru ketika aku dalam masalah. Justru ketika aku dalam keadaan yang tertekan. Bahkan sesuatu yang ekstrim. Justru ketika kalian berada di dalam dosa sekalipun, you will see. Kalian akan lihat siapa Tuhanmu. Justru ketika di dalam dosa sekalipun, Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang gak pernah hakimi kalian. Tuhan yang gak peduli dengan apa latar belakang, dengan seberapa besar dosa. Dia tetap sayang sama orang-orang seperti kalian. Saya, orang-orang yang mungkin seringkali menyakiti hati Tuhan. Percayalah Tuhan tetap sayang sama kita. Yes. Kenapa Tuhan tetap sayang? Alkitab mencatat dia adalah kasih. Tuhan yang kita sembah adalah kasih. Namanya adalah kasih. Gak akan pernah bisa Tuhan berhenti mencintai kita. Never. Gak akan pernah bisa. Gak akan pernah bisa. Kalian mau lari jauh dari Tuhan sejauh apapun. Kalian mau menyakiti Tuhan seperti apapun. Sudah terbukti. Dia naik di atas kayu salib untuk kita. Yes. Satu kali saya ketemu sama anak kecil. Dia panggil saya, Om. Dalam hati kurang ajar ini. Om. Apa? Aku bilang gitu. Om, Tuhan Yesus itu kayak apa sih? Nah, di sini saya mulai bingung. Saya mulai toleh kanan, kiri. Kayak siapa ya? Kalau saya mau bilang kayak saya, takut tidak sesuai dengan imajinasi mereka, ya toh? Imajinasi, kan masuk Tuhan gendut gitu naik di atas kayu salib. Kalau Tuhan ceritanya The Passion of the Christ, mungkin yang ngangkat bisa pasukan Romawi. Kalau saya mungkin pakai kerean, kerean? Pakai ditarik gitu kan ya, karena berat gitu. Mungkin saya Eca ketawa. Jangan sampaikan di sekolah minggu seperti itu ya. Kacau nanti anak-anak sekolah minggu. Serius. Gak mungkin saya bilang, oh seperti saya. Pasti DC. Gendut. Ngajar. No. Saya mulai bingung. Tuhan Yesus seperti siapa ya? Saya noleh kanan kiri karena di kanan kiri saya gak ada yang bisa merefleksikan seperti Tuhan begitu. Tapi saya cuma bilang, ya kayak di gambar, kayak di lukisan. Kamu masa gak pernah sih lihat lukisan Tuhan Yesus? Pernah Om? Oh oke. Ya sudah kayak gitulah, Tuhan kayak gitu. Tapi Om, masa Tuhan Yesus kayak gitu? Kenapa aku bilang? Masa Tuhan Yesus berdarah-darah? Telanjang. Cuman pakai kain. Aduh, menyedihkan loh di foto itu. Mending Ultramanku. What? Ultraman? Iyalah, Ultramanku Om gak pernah berdarah-darah. Ultraman saya cuman ciat, blar, monster habis. Tuhan Yesus di atas salib, dipaku. Berdarah semua. Apaan Om? Dalam hati. Gitu.
Tapi saya bilang, tapi dari situ saya mulai bagaimana ya saya harus jelaskan dengan anak kecil ini. Dan Tuhan kasih saya hikmat. Tuhan kasih saya hikmat begini. Ya, Tuhan Yesus memang berdarah-darah. Tuhan Yesus memang pakai mahkota duri. Dia telanjang. Dia seakan-akan gak berdaya. Aku bilang, tapi Tuhan Yesus beda sama Ultramanmu. Tuhan Yesus berdarah-darah supaya kamu gak berdarah-darah. Tangkap pesan ini. Yes. Tuhan Yesus itu berdarah-darah supaya kalian semua termasuk saya yang menyaksikan live streaming. Dia mau berdarah-darah supaya kalian semua gak perlu berdarah-darah. Betapa gila gak kasihnya Tuhan itu. Kalian nangkap sesuatu? Betapa gila gak kasih kayak gitu. Tuhan gak hidup di zaman seperti sekarang. Dia hidup di 2000 tahun yang lalu. Tapi dia naik untuk semua orang sampai pada masa kesudahannya. Dan saya bilang, Tuhan memang gak kayak Ultraman Munyo, aku bilang begitu. Dia berdarah supaya kita gak perlu merasakan pendaharan yang begitu besar seperti dia. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan yang Anda dan saya sembah. So kenapa kita harus melewati proses? Teman-teman, proses yang kalian alami, percaya saya. Saya belum ketemu orang yang lagi datang dengan perasaan hancur hati, sakit hati, bahkan sampai keluar omongan, aduh saya berdarah-darah. Saya tidak pernah ketemu darah keluar dari matanya, hidungnya, bibirnya, telinganya, nggak ada. No. Aduh, itu aku sakit, aku berdarah-darah, aduh setengah mati. Mana darahmu? Nggak ketemu. Kalian pernah ketemu? Mungkin ada yang lagi mencoba untuk bunuh diri, keluar itu darah. Mungkin ada. Tapi selama saya ketemu, no. Sesakit-sakitnya kamu, seberat-beratnya persoalanmu, nggak ada satu manusia yang bisa melebihi penderitaan Tuhan. Kalian boleh cek. Orang yang mencoba bunuh diri cuman gores. Bos, Yesus dipaku. Orang yang mencoba bunuh diri, dia cuma berusaha tarik tali, gantung cuma mencoba di leher. Dia naik di atas salib. Sebelum dia naik, dia disakiti begitu hebat. Adakah orang di muka bumi ini yang mau mencoba bunuh diri lakukan seperti yang Yesus lakukan? Tidak ada. Oleh sebab itu saya ingin katakan apa yang kalian alami hari-hari ini, apa yang sedang kalian harus jalani, trust me, gak akan pernah melebihi penderitaan Tuhan. Gak akan pernah melebihi proses yang Tuhan alami, yang harus Tuhan jalani. Gak akan pernah. Never. Gak akan pernah bisa nyaingi Tuhan. Dia dicatat, banyak pemahaman yang mencatat bahwa cambukan yang Yesus terima itu hanya kurang sekali aja. Itu manusia yang terima jumlah cambukan yang sama. Kurang sekali aja pasti mati. Tapi Tuhan dibiarkan, hanya kurang sekali dibiarkan antara hidup dan mati. Kalau bahasa sekarang hidup enggak suka, mati pun juga enggak bisa. Itu Tuhan yang kita alami. Tuhan kita yang alami dalam proses ketika dia di dalam dunia ini. So teman-teman, percaya saya. Apa yang kalian sedang hadapi hari-hari ini, gak akan pernah bisa melebihi penderitaan Tuhan. Setuju? Oleh sebab itu, yang pertama saya ingin sampaikan sama teman-teman. Kalau kalian paham itu, percayalah. Kalau kalian sedang diproses Tuhan, itu artinya kita sedang mau melihat siapa pribadi Tuhan. Pribadi yang berkata kayak gini. Pribadi yang mau datang dan berkata, gak usah takut. Aku sudah tanggung penderitaanmu di atas kayu salib. That's our God.
Itu Tuhan kita. Kalau kalian percaya bisa kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Yang pertama, kenapa kita harus lewati proses? Karena proses membuat kita melihat siapa Tuhan kita sebenarnya. Boleh teman-teman production multimedia bantu itu dengan membuka Efesus 1 ayat yang ke-18 dan yang ke-19. Teman-teman bisa buka sama-sama. Efesus 1 ayat yang ke-18 dan 19. Oke. Itu bacakan buat teman-teman ya. Ayat yang ke-18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat ini seakan-akan bilang begini, semenderitanya kamu, sesakit-sakitnya kamu, sekecewanya kamu, aku sudah lewati itu semua. Dan Tuhan tidak berhenti sampai itu. Tuhan Yesus bilang, dia tidak berhenti sampai itu. Dia bilang, aku sudah lewati. Bahkan dia bilang, aku sudah menang atas itu. Dan percayalah, aku lakukan itu, kemenangan itu bukan untuk aku, tapi untuk setiap kita yang percaya pada Tuhan. Betapa besar kuasanya Tuhan itu. Sehingga kematian sekalipun dia bisa lewati. Satu-satunya Tuhan yang mengklaim turun, mati, dan bangkit hidup. Gak ada yang lain, trust me. Gak ada yang lain selain Yesus. Kalian boleh cek. Ada tidak Tuhan di luar sana yang berani klaim mati, kemudian bangkit. Hanya Yesus, men. Hanya Tuhan Yesus, gak ada yang lain. Hanya Tuhan Yesus. Dan yang kedua yang gue catat, kenapa kita harus melewati proses? Kenapa kita harus menjalani proses ini dengan Tuhan selain kita supaya kita bisa melihat Tuhan? Ternyata proses itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Teman-teman, saya belum ketemu juga seorang yang juara All England lah, juara dunia. Itu yang berkata seperti ini. Sudah juara nih, bilang, aku kok enggak enak ya juara ya. Aku tak kepingin jadi pecundang loh. Bosan aku jadi juara. Aku belum ketemu teman-teman. Enggak ada, saya belum pernah ketemu dengan orang-orang yang sudah sukses. Aku kok pengen kere ya. Bosan aku hidup kaya, kepingin kere. Yang di live streaming yang di Manado mungkin gak tahu kere itu apa. Kere bukan anjing, bukan. Itu kire, ini kere. Ya kan? Nggak ada, saya belum pernah ketemu orang yang, aku sudah kaya, sudah banyak duit. Bosan aku, saldoku miliaran. Pingin aku punya saldo ratusan ribu. Belum ada. Ada? Ada sini ada? Eca mungkin? Kasih dong. Mungkin. Ada yang lain? Kuanton mungkin? Yang sudah merasa, tabunganku sudah banyak. Bosan aku. Yerina mungkin, Steven mungkin. Aku Andrew bosen tabunganku akeh. Tak kasih aku Andrew ya. 3/4 biarlah aku hidup dari remah-remah seperti kata Tuhan. Tidak ada. Belum pernah ketemu. Dan sama halnya dengan proses kehidupan. Itulah yang akan membuat kehidupan teman-teman dan saya akan menjadi lebih baik. Proses kehidupan akan membuat teman-teman bukannya sekedar melihat Tuhan. Tapi yang di sini akan dirubah. Di sini itu akan dirubah. Cara pandangmu akan berbeda. Cara pandangmu ketika kamu sudah melewati yang namanya kesusahan, kamu akan beda. Orang yang sudah pernah disakiti dengan orang yang belum pernah terima yang namanya sakit hati. Trust me, cara pandangnya berbeda. Orang yang sudah pernah merasakan rasanya sakit hati. Kalau dia disakiti lagi, biasanya impact-nya itu akan berbeda dengan orang yang baru pertama kali sakit hati. Betul apa betul? Mungkin orang yang baru pertama kali sakit hati nangisnya bisa berbulan-bulan. Ingat sedikit, gitu kan ya.
Lihat ada yang lewat mirip dia, gitu kan ya. Tapi kalau orang yang sudah sering kali ngalamin sakit hati, sering kali ngalami proses itu, mungkin hanya kalau yang gitu. Cuman kan pasti akan beda. Pasti akan sangat berbeda. Oleh sebab itu teman-teman percayalah. Proses kehidupan itu yang namanya sakit itu indah. Kenapa? Karena itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang terakhir, kenapa sakit itu indah? Salah satu syarat seseorang bisa dipulihkan, visi gereja kita yang tadi di awal saya sampaikan, dipulihkan untuk menjadi dampak. Syaratnya untuk orang dipulihkan, harus mengalami yang namanya sakit, kecewa, badai persoalan, problema kehidupan, harus alami itu. Supaya dia bisa dipulihkan. Kalau nggak ada masalah, mau dipulihkan dari apanya? Nggak ada. Syarat untuk seseorang bisa dipulihkan, dia harus mengalami yang namanya tekanan. Dan ketika seseorang itu dia berhasil dipulihkan, kalau orang di luar sana, orang yang nggak percaya, itu pemulihannya katanya healing. Kalau orang yang nggak kenal di TikTok, orangnya bilang pemulihannya adalah pergi ke tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang indah, nggak mikirin masalah, pergi ke tempat dugem, senang-senang, gedek-gedek, minum-minum, selesai. No, saya mau ketemu dengan 1.000 orang jawab hal yang sama ketika saya tanya dari hati ke hati. Lu pergi dugem, lu pulang, masa lalu kelar? No. Lu pergi healing, kamu pergi berlibur ke luar negeri, ke apa semua, Anda pulang, masalah Anda selesai? No, sama. Masalahnya sama, bahkan seringkali masalahnya lebih besar. Kenapa? Karena nggak diurus, healing terus. Masalahnya tambah gede. Masalahnya semakin besar, pulang-pulang kaget, bukan tambah healing, tambah mati stres. Itulah yang terjadi. Lagi stres, lagi sedang ada masalah, pergi happy, pulang nggak tambah happy. Saya pernah lihat, ya, saya juga lihat TikTok teman-teman ya. Saya ngelihat ada satu video itu lucu banget. Jadi itu video TikTok kan cepat kan ya, hanya sekitar 1 menit aja. Wah, orang lagi pergi dugem, senang banget, ada berapa orang senang banget. Tapi mereka stres ketika lihat bill itu keluar. Wah, 15 juta, mati nggak? Tewas seketika. Dari semula yang wah diam semua. Dari semula wah ya. Diam semua. Itu belum sampai rumah baru terima bill. 15 juta, 30 juta. Bawa uang cuma 500 ribu, bayar pakai opo, baju, nggak bisa selesai. Itu belum sampai rumah. Stres. Bukannya tambah hilang, bukannya tambah selesai persoalannya, tambah gila. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan bilang begini, catat baik-baik. Tuhan bilang gini, datanglah kepadaku, engkau yang lemah, engkau yang letih, engkau yang lesu dan berbeban berat. Hanya dia yang berani klaim bilang begini, aku akan memberikan kelegaan pada engkau. Aku akan memberikan kelegaan bagi engkau. Aku akan memberikan kelegaan yang dunia gak akan pernah bisa kasih. Hanya Yesus yang sanggup bilang begitu. Kamu mau cari di luar sana gak akan ada yang berani klaim omongan seperti ini. Trust me, gak akan ada. Hanya Yesus yang berani bilang, come to me, datang sama aku, Aku akan ganti semua itu. Dia bilang begini, orang yang percaya air mata, apa beda orang percaya dengan orang yang tidak percaya mengeluarkan air mata? Alkitab mencatat seperti ini, orang yang tidak percaya ketika mengeluarkan air mata, Alkitab mencatat, air mata itu akan jatuh ke tanah, akan menjadi sia-sia karena diinjak-injak orang. Itu air mata orang yang tidak percaya. But let me tell you something, air mata orang yang percaya, dengarkan baik. Air mata orang yang percaya, Tuhan catat gini, dia akan tampung air matamu. Dia akan tampung air matamu. Sehingga air matamu gak akan pernah sia-sia. Air matamu gak akan pernah jatuh sia-sia. Alkitab mencatat Yesus tampung sehingga ketika kirbat itu penuh dengan air mata,
Ketika kirbat itu semakin penuh, dia catat, dia bilang, Tuhan janji, dia akan ganti dengan sukacita bagi setiap kita. That's a promise, itu janjinya. Tunjukkan sama saya, di luar sana ada nggak yang berani klaim kayak gini? Tunjukkan sama aku itu di luar sana ada tidak sebuah tempat yang berani klaim seperti ini. Ada? Tunjukkan sama saya seorang pribadi manusia di luar sana yang berani klaim kayak gini. Saya nggak pernah ketemu. Saya nggak pernah ketemu. Kita harus sadar manusia seringkali mengecewakan. Manusia siapa? Bukan. Seringkali kita ini juga mengecewakan orang lain dong. Setuju nggak teman-teman? Jangan pernah merasa ketika engkau ada persoalan, engkau adalah orang yang paling tertekan di muka bumi ini. No. Justru mungkin seringkali persoalan itu timbul karena dari diri kita sendiri. Karena kita sendiri yang buat persoalan itu. Tapi kita nggak sadar. Sekali lagi. Hanya Tuhan yang mampu bilang kayak gitu. So poin yang terakhir. Kenapa kita harus lewati proses? Why? Karena lewat pemulihan itulah kuasa Tuhan itu bekerja. Supaya ketika kita dipulihkan hari demi hari dipulihkan. Baru disitulah kita bisa jadi dampak untuk orang lain. Yang setuju kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian pribadi saya. Tadi diibadatin, Ko Hendro sudah sampaikan. Dan ini saya harus sampaikan yang kedua kali untuk teman-teman. Sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu. Teman-teman pemain musik mungkin bisa naik, biar teman-teman di depan saya ini bisa lega, ya toh. Kalau pemain musik naik kan, wah wis mari ini, ya toh, senang ya kan. Oke. Sekitar 8 tahun yang lalu, hari Minggu, Ko Hendro sudah setelah melayani 2 kali ibadah di sebuah gereja. As a worship leader. Dari pagi sampai siang. Dulu, puji Tuhan sampai hari ini, Tuhan bawa Ko Hendro menjadi seorang pelayan Tuhan as worship leader selama kurang lebih 18 tahun total. Sebelum jadi worship leader, jadi pemain musik. Saya harus lewati banyak hal menjadi seorang pelayan Tuhan. Tuhan memproses banyak hal dalam hidup saya. Dari bahkan sebelum saya main musik, saya adalah petugas OHP. Pasti bingung, OHP ini apa? OHP itu sekarang, kalau zaman sekarang, itu yang petugas LCD. Yang bagian ngetik-ngetik lagu. Kalau zaman saya dulu OHP, harus tulis tangan. Jadi kalau WL-nya minta lebih dari pemenang. Kayak dikejar maling. Nulis kayak orang gila. Itu pelayanan saya dulu. Setelah habis pelayanan itu, pelayanan gulung-gulung kabel juga. Pelayanan ringkes-ringkes, itu dulu pelayanan saya. Dan puji Tuhan, Tuhan bawa saya banyak hal sampai hari ini. Trust me, itu bukan karena kehebatan saya. Kalau bukan karena Tuhan, aku gak ada apa-apanya sekarang. Percayalah. Jadi singkat cerita 8 tahun yang lalu, saya dulu punya kebiasaan. Saya punya jadwal pelayanan kalau hari Minggu itu selalu dari pagi hari, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Jangan diikuti, tenang. Ini bukan anak sekolah Minggu. Ada gurunya tok satu di depan ini ya. Oke, jadi kalau pelayanan dari pagi sampai malam. Dan saya adalah tipikal orang yang kalau aku sudah pelayanan di luar, aku males pulang. Misal, ada jeda dari siang sampai sore saya harus melayani lagi, saya biasanya males pulang. Saya akan stay di gereja itu, saya akan stay di tempat saya pelayanan. Saya misalnya, kalau kayak di sini misalnya saya pelayanan di GSJ sini, kalau siang saya ada pelayanan, saya lebih milih jalan-jalan di mall. Keliling-keliling, saya lebih daripada saya istirahat.
Tapi hari itu saya harus pulang. Why? Karena celana saya robek. Nggak mungkin kan celana saya robek sampai sini. Sore saya tetap mimpin. Ngadep ke belakang. Haleluya. Gila nih kan. Kalian pasti kalau jadi jemaat pasti muntah semua seperti itu. Trust me. Jadi kalian itu harus pulang. Aku harus pulang. Dan ketika saya pulang, saya tahu kebiasaan rumah saya, keluarga saya, papa mama saya. Kalau hari Minggu itu mereka pasti semua tidak ada orang di rumah. Kenapa? Karena semua pergi ke restoran. Mama saya punya restoran. Semua harus pergi ke sana. Jaga restoran hari Minggu. Jadi pasti tidak ada orang di rumah. Tapi ketika saya pulang, saya cukup kaget karena pintu pagar terbuka. Waktu saya turun, saya mikir, oh mungkin salah satu orang tua saya ada di rumah. Entah itu papa saya atau mama saya waktu itu. Tapi ketika saya lihat, gembok itu sudah kepotong, jatuh di bawah. Saya mulai mikir, ngapain bapakku pulang rumah gunting gembok? Kan cukup pakai kunci kan? Sudah mulai berimajinasi. Something wrong. Saya sampai ke mau masuk ruang tamu, betul. Pintu gagang ruang tamu sudah jebol. Apa artinya? Ada yang tahu? Oh artinya rumahnya Ko Andrew mau diganti rumah yang baru. Ngawur. Artinya rumah saya kemalingan. Meskipun saya aminilah itu ya kalau ada yang berdoa seperti itu. Rumah saya kemalingan. Waktu masuk persis kayak di film-film. Rumah yang habis kena badai gitu loh. Wah itu lemari jatuh. Sofa-sofa kebalik semua. Kamar terbuka. Ruang-ruangan terbuka semua kacau pokoknya. Saya mulai masuki kamar saya masuk kamar mama saya, habis teman-teman. Habis. Sampai saya ingat ada satu hal yang begitu menyakitkan saya. Saya harus berdiri bahkan papa mama saya nggak tahu. Saya itu punya tempat untuk nabung uang saya. Saya itu, karena mungkin satu lain dan saya itu suka nyimpen dolar teman-teman. Jadi saya taruh di situ. Itu uang saya kumpulkan bertahun-tahun. Saya dapat berkat, saya tukar ke dolar saya. Jadi lelah saya. Saya simpan itu karena saya pengen, someday saya mau pakai uang itu untuk. Waktu itu saya berpikiran saya mau pakai uang itu untuk memberangkatkan orang tua saya ke Israel. But God, Tuhan izinkan nih, hilang. Sehingga saya cukup tertemplak waktu itu teman-teman. Saya cuma hanya bisa duduk di lantai. Saya teriak sama Tuhan. Tuhan, aku gak lagi habis bikin dosa loh. Kalau aku hari Sabtu habis bikin sesuatu hal yang menyakitkan engkau. Kalau aku hari Sabtu, hari Jumat, hari-hari sebelumnya aku mungkin lakukan sesuatu hal yang menyakiti hatimu. Aku lagi pergi dugem, aku lagi pergi sesuatu bikin dosa. Kalau siang itu aku harus hadapi hal itu, saya masih maklum. Saya berkata, kalau memang seperti itu aku masih maklum. Tapi kehidupanku sepanjang hari, aku hanya melayani engkau. Bahkan aku harus ketemu kejadian seperti itu tepat setelah saya melayani Tuhan. Bisa bayangkan? Tepat setelah saya pulang pelayanan, saya mimpin dengan begitu antusiasnya, saya bawa penyembahan, saya bawa pujian. But ketika saya pulang ke rumah, itu terjadi. Kalau di TikTok mungkin bahasanya gini, silakan Andrew kamu teriak, kamu menangis, it's okay. Kamu kecewa, it's okay. Hari itu yang mau saya lakukan.
Hari itu yang mau saya lakukan. Saya sudah mau bilang sama Tuhan di pikiran saya, jujur Tuhan tahu saya waktu itu bilang, Tuhan stop, aku mau stop pelayanan, aku sudah tidak mau pelayanan, aku sudah tidak mau pelayanan sudah. Karena bagi saya percuma, saya pelayanan, Tuhan gak jaga rumah saya. I want to stop. Hari itu, saya mau berhenti. Saya mau teriak sama Tuhan, I'm so disappointed. Aku begitu kecewa. Sore saya mau pelayanan, saya mau telepon ketua tim praise and worship, saya mau bilang ganti. Saya ganti, cari WL lain. Saya nggak mau pelayanan, itu sudah mau saya lakukan teman-teman. Sudah saya mau lakukan, trust me. Bahkan sesuatu yang ekstrim, depan saya ada Alkitab. Jangan ditiru ya. Di sini sudah mindset saya mau sobek itu Alkitab. Apa kecewanya saya. Tapi ketika saya duduk, saya nggak tahu harus berbuat apa. Justru di saat itulah saya bisa mendengar suara Tuhan. Saya bukan hamba Tuhan yang bisa secara audible gampang dengar suara Tuhan. Tapi anehnya justru ketika keadaan saya paling bawah sekalipun, disitulah saya bisa dengar suara Tuhan. Dan Tuhan bilang gini sama saya. Tuhan bilang gini sama saya. Kamu loh sudah aku bawa pelayanan memimpin dari puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, puluhan ribu orang. Stadion pun aku punya kesempatan melayani. Tapi Tuhan cuma bilang, kamu masa enggak ngelihat aku di saat kamu paling bawah sekali. Wow, saya nangis kayak anak kecil. Aku nangis. Saya cuma bilang, gila ya Tuhan, I'm sorry. Hanya karena aku kehilangan ini. Aku mau gadaikan imanku sama Tuhan. Dari hal itulah teman-temanku yang Andrew belajar. Justru dalam proses yang tersakit, justru semakin sakit, semakin Ko Andrew ketemu dan melihat siapa Tuhan yang aku dan saat ini sembah. Siapa Tuhan yang sampai hari ini aku percaya. Siapa Tuhan yang sampai hari ini aku melihat mujizatnya terjadi. Mujizat yang gak masuk akal selalu terjadi. Justru di saat-saat aku paling bawah, disitulah I see who is siapa dia. Sehingga teman-teman kalau hari ini, kalau di antara teman-teman yang hari ini kau sedang mengalami proses kehidupan, boleh saya undang teman-teman bangkit berdiri semuanya di hadapan Tuhan. Please. Yes. Boleh minta kunci G. Kita mau menyembah Tuhan sebentar ya teman-teman ya. It's okay? Saya tahu waktunya sudah lewat banyak. I'm sorry Steve. Waktunya sudah banyak. Tapi come on. Justru ini adalah momen teman-teman sore hari ini. Semakin kau tertekan semakin kita datang sama Tuhan. Supaya kita semakin ngelihat Tuhan. Oke? So kalau sepanjang nanti kita menyembah Tuhan. Kalau kalian sedang mengalami Tuhan sedang lawat kalian. Please jangan tahan. Kalau kalian sedang berada dalam kondisi yang paling bawah sekalipun, ini adalah momen kalian dan saya, kita semua para pemuji, para pemain musik, semua yang hadir di tempat ini waktunya kita semakin melihat Tuhan. Are you got this? Katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu cerita
ceritaku dan isi hatiku. Come on. Tak peduli masalahmu. Angkat tanganmu kalau kamu mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan dengan percaya. Sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya. Angkat suara. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus sore hari ini. Come on. Kalau kalian mau lihat siapa Yesus kita, angkat suara. Bapa mengenalku. Teman-teman yang ada di rumah, angkat suara bagi Allah kita. I will pray for you. Dia mau melawat kita sore hari ini. Dia mau melawat setiap kita. Ini kata hati Tuhan. Dia gak peduli masalah. Engkau tetap ubahkan, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya. Angkat kedua tangan teman-teman di hadapan Tuhan. Everybody put your hands up. Pejamkan mata teman-teman, dengarkan baik. Sama seperti Tuhan gak pernah pedulikan masa lalumu, demikianlah sore hari ini aku juga. Tapi yang saya percaya, justru kita harus berbeda dengan orang-orang di luar sana yang gak percaya Tuhan. Orang di luar sana kalau lagi kecewa, mereka mencari hiburan sesaat. Orang di luar sana kalau lagi kecewa, mereka cari hiburan di luar sana yang sifatnya gak kekal. Tetapi hari ini ada kabar baik bagi setiap kalian yang berkata, yes, aku percaya Tuhan adalah juru selamat dan Tuhan. Justru sore hari ini izinkan ku Andrew berkata, semakin kamu tertekan, semakin kamu harus andalkan Tuhan. Semakin engkau tertekan, semakin sulit proses kehidupanmu, semakin sakit yang harus engkau alami, semakin berat yang harus engkau alami. Justru itu membuat kita harus semakin datang sama Tuhan. Semakin gak karuan prosesnya kok tambah berat. Satu gak selesai, datang lagi satu. Satu gak selesai, datang lagi satu. Sebentar satu, datang lagi. Itu membuat itu yang menjadikan kita harus semakin datang sama Tuhan. Jangan jauh. Masalah bukan membuat Anda dan saya harus semakin jauh dari Tuhan.
Tetapi masalah harus membuat kita semakin datang bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Semakin dekat sama Tuhan. Berapa banyak teman-teman yang mau semakin dekat sama Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Let me pray for you. Semua yang ada di ruangan ini. Saya melihat ada beberapa orang tua juga hadir. Siapapun yang menyaksikan live streaming, siapapun. Mau yang menyaksikan live streaming, mau kalian orang percaya, gak percaya yang baru pasang live streaming. Let me pray for you. Let this church pray for you. Biarkan gereja ini berdoa untuk Anda. Angkat tangan. Biarkan gereja GSCS berdoa untuk Anda. Angkat tangan kananmu. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat sore hari ini. Baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming. Sore hari ini kami mau berkata bahwa kami gak mampu tanpa Tuhan. Kami mengangkat tangan karena kami gak mampu tanpa Tuhan. Kami mengangkat tangan karena kami sedang tertekan, tapi kami mau semakin tinggi tangan kami terangkat. Dan sore hari ini Bapak, biarlah Kau melihat tangan-tangan yang terangkat sore hari ini. Mereka yang gak tahu harus berbuat apa. Mereka yang gak tahu harus melakukan apa. Mereka yang gak tahu harus bertindak apa. Yang ada di rumah yang gak tahu harus berbuat apa. Tuhan, biarkan Engkau menunjukkan siapa Engkau sebenarnya bagi mereka. Biarlah Kau menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Biarlah Kau Tuhan yang berkarya atas hidup mereka. Sehingga kehidupan mereka akan mencerminkan siapa Yesus. Dan sore hari ini aku berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tangan yang terangkat. Setiap tangan yang terangkat. Tuhan akan turun tangan menolong setiap kami. Dan kami percaya Allah yang kami sembah. Bukan sembarang Tuhan. Bukan sembarang Allah. Allah yang kami sembah adalah Allah yang mau dekat dengan kami. Allah yang mengasihi kami apa adanya. Itulah Tuhan kami. We declare. Kami nyatakan itulah Tuhan kami. Sehingga mulai hari ini, kami mau menjadi orang-orang yang dipulihkan. Jemaat GSCS Youth adalah jemaat yang mau dipulihkan. Sehingga kami dipulihkan untuk menjadi damai. Biarkan air mata yang mengalir Tuhan tampung di dalam kirbat-Mu. Dan aku percaya sore hari ini Kau sedang beracara Tuhan. Jangan berhenti Tuhan. Lanjutkan acara. Biarlah kami boleh merasakan kedekatan dengan Tuhan. Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus sama-sama katakan. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Come on, tepuk tangan yang jauh lebih dahsyat bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk teman-teman terkasih.